Istriku hamil. Tanya Valen kepada Dokter Prayogo masih dengan ekspresi yang datar. Kelihatan seperti orang bodoh dan gestur tubuhnya tegang. Dokter Prayogo tidak mungkin menceritakan kembali asumsi dari pemeriksaannya tadi, bahwa Anindya si menantu kesayangan Tuan Willy sedang hamil muda. Maka Dokter Prayogo hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya dengan sedikit antusias mengiyakan apa yang tadi ditanyakan oleh Valen. Jadi betul kalau menantu kesayanganku itu sedang hamil muda. Kamu tidak salah pemeriksaan kan? Kini gantian Tuan Willy yang mendesak kepada Dokter Prayogo untuk menjawab pertanyaannya lagi. Dia ingin memastikan kalau saat ini dia tidak salah dengar. Sebenarnya bagi Tuan Willy ini adalah sebuah kabar baik. Tapi karena diungkapkan begitu tiba-tiba oleh Dokter Prayogo membuat dirinya sedikit delay dalam menerima informasi yang diberikan oleh Dokter Prayogo. Ketika Dokter Prayogo juga tidak menjawab pertanyaan dari Tuan Willy dan hanya mengangguk-anggukkan kepalanya lagi dengan lebih antusias daripada apa yang tadi dia lakukan bersama Valen, membuat Tuan Willy berteriak kegirangan. Teriakan itu bahkan mengagetkan Valen yang masih memandangi istrinya yang belum sadar sampai sekarang. Bahkan Valen belum menunjukkan tanda-tanda kebahagiaannya karena dia masih khawatir posisi istrinya saat ini masih belum sadarkan diri. Hori. Akhirnya pentianku berbuah manis. Akhirnya aku akan menjadi seorang kakek. Tapi Anin belum sadar. Yah. Peringat Valen dengan nada lirih. Dia masih belum bisa bersemangat seperti ayahnya karena istrinya belum sadarkan diri. Dia bahkan timbul perasaan takut kehilangan istrinya. Oh ya, kenapa menantuku belum sadar? Suara Tuan Willy tidak segembira tadi, bahkan dia kelihatan geram dengan Dokter Prayogo yang belum bisa membuat menantu kesayangannya ini sadar. Tidak apa-apa, kondisi dari nona muda baik-baik saja. Sebentar lagi saya akan memasukkan infus untuk mempercepat kesadaran dari nona muda. Dia membutuhkan banyak nutrisi dan juga energi yang lebih agar anak dalam kandungannya sehat. Kata Dokter Prayogo sambil menyiapkan infusan untuk Anindya. Kenapa baru sekarang kamu menyiapkannya? Sergah Tuan Willy dengan nada kesal kepada Dokter Prayogo yang dianggapnya lamban dalam menangani kasus menantu kesayangannya itu. Ini juga baru disiapkan Tuan. Kata Dokter Prayogo salah tingkah. Sedangkan wajah Valen tanpa khawatir karena sampai sekarang istrinya masih belum sadarkan diri. Kalau memang benar yang dikatakan oleh Dokter Prayogo bahwa istrinya memang sedang hamil, maka dia takut kehilangan istrinya. Takut istrinya kenapa-kenapa. Dokter Prayogo segera menata peralatan yang akan dipakai untuk memberikan infus bagi menantu Tuan Billy. Dia dengan cepat mengatur infus bagi Anindya. Tapi belum saja jarum infus itu masuk ke tubuh Anindya, tampak tangan Anindya bergerak-gerak. Valen langsung berteriak histeris mengatakan bahwa istrinya sudah sadar. Dokter Prayogo pun menunda memasukkan jarum infus ke tangan Anindya. Dia segera memeriksa kembali pasiennya itu. Ternyata memang benar kesadaran dari Anindya sudah kembali. Ini membuat Valen menjadi senang sekaligus cemas. Sayang, kamu sudah sadar? Tanya Valen sambil menggenggam tangan istrinya. Emang aku di mana? Tanya Anindya dengan nada lirih. Kamu masih ada di rumah. Tadi kamu tiba-tiba pingsan. Jelas Valen dengan singkat. Anindya hanya mengangguk-anggukan kepalanya dengan lemah. Kondisinya memang belum pulih 100%. Ada rasa mual juga rasa lemas yang tiba-tiba ia rasakan. Tentu saja ini mungkin bawaan hamilnya dia. Tapi karena Anindya belum mengetahui bahwa dirinya sedang mengandung, maka dia merasa bahwa ini karena dia masuk angin. Lalu Dokter Prayogo tetap memasukkan jarum infus ke tangan Anindya.
Fungsi infus adalah memberikan Anindya energi karena tidak ada satupun makanan yang masuk. Walau sebenarnya Anindya tidak mengalami muntah-muntah yang parah ataupun sakit perut yang parah. Sebenarnya Anindya juga heran kenapa Dokter Prayogo malah memberi dirinya infus. Sebenarnya penyakitnya itu apa? Karena dia berasumsi bahwa dirinya itu sakit masuk angin akibat kebanyakan harus memberi jatah kepada suaminya. Lalu gimana ini enaknya? Go. Tanya ayah Willy karena melihat menantunya itu masih dalam kondisi yang lemah. Ayah, apa kita bawa Anin ke rumah sakit saja? Aku khawatir dengan kondisi istri dan anakku. Sekalian kita bisa memeriksa kondisinya dengan dokter. Valen berbicara sama ayahnya. Ia menganggap bahwa kondisi Anindya masih perlu banyak perhatian. Kalau dirawat di rumah kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Maka Valen berharap kalau istrinya bisa dirawat di rumah sakit milik keluarganya. Tapi Mas, aku hanya masuk angin saja. Apa? Anak, maksudnya? Tanya Anin dengan segera saat sadar suaminya menyebut kata anak saat berbincang dengan ayah mertuanya. Iya sayang, kamu hamil. Gak sia-sia perjuanganku menggempur kamu setiap hari. Dan ternyata kamu hamil dalam waktu singkat. Kata Valen dengan nada sombong membuat ayahnya kesal dan menghancurkan fantasi Valen. Kalau kamu belum lupa sebenarnya kamu kan sudah menikah 1 tahun lebih dengan Anindya. Baru kali ini kamu bisa mengegolkan gawang dan mendapatkan hasil. Maka kamu itu tidak usah sombong semuanya itu karena kamu sudah bertemu kembali dengan ayahmu ini. Sahut ayahnya dengan tidak mau kalah. Maaf saya potong dahulu. Sebenarnya untuk pembahasan perlukah Nona Anindya ke rumah sakit? Maka jawabannya adalah perlu. Itu memang dibutuhkan. Karena alat-alat di rumah sakit jauh lebih lengkap daripada di sini terus kemudian dia juga bisa langsung berkonsultasi dengan Dr. Retno. Tapi itu semua keputusan di tangan kalian sebagai keluarga. Bagaimana yang terbaik menurut kalian untuk Nona Anindya? Sela Dokter Prayogo dengan nada tegas karena tidak mau mengambil risiko kalau sampai Anin dirawat hanya di rumah dan ada hal-hal yang belum diketahui mengenai kandungannya maka itu akan sangat beresiko. Ayah pikir, Anindya memang harus dirawat di rumah sakit dulu dan berkonsultasi dengan jelas dengan Dr. Retno. Tapi kalau nantinya Anindya dianggap harus bed rest total maka ayah pikir lebih baik Anindya dirawat di rumah. Biarlah kita saja yang akan membeli alat-alat yang digunakan untuk menunjang pemeriksaan kandungan Anindya. Rasanya Anindya akan lebih nyaman kalau dirawat di rumah. Tapi jelas untuk sementara ini biarlah dia dirawat di rumah sakit kita dulu. Kata ayah mertuanya memberikan pertimbangan terbaik untuk menantu dan juga calon cucunya. Tapi kayaknya Valen setuju dengan keinginan ayahnya itu. Dia juga menganggap bahwa saat ini Anindya harus benar-benar diperiksa secara mendetil oleh dokter yang berpengalaman di bidang itu. Mungkin nanti kalau dalam jangka panjang Anindya harus bed rest total ya ada kemungkinan kalau Valen akan menerima keinginan ayahnya itu. Toh ayahnya juga seorang sultan yang memiliki banyak duit. Bagi Valen tidak akan menjadi masalah kalau hanya untuk membeli peralatan yang digunakan untuk memeriksa kehamilan karena dirinya bukan hanya ingin memiliki 1 anak tapi dia sangat ingin memiliki banyak anak mengingat dirinya adalah anak tunggal. Dokter Prayogo langsung mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan Anindya untuk segera membawa Anindya dengan mobil ambulans dari rumah sakit milik keluarga Valen. Anindya yang dari tadi hanya diam mulai merasa tidak nyaman dengan kepindahannya dari rumah ke rumah sakit. Karena menurutnya dia harus mengerjakan hal-hal di kantor. Seperti jatah rapat yang harus dihadiri dan pimpin jam 10 nanti.
Tapi tentu saja Valen tidak mengizinkan Anin untuk menghadiri rapat apapun, bahkan tidak mengizinkan Anin untuk turun dari tempat tidurnya. Bahkan Anindya harus bersantai di atas tempat tidur tanpa melakukan apa-apa. Jelas ini membuat Anindya menjadi bosan. Anindya yang sudah terbiasa untuk melakukan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tentu saja ini malah membuat dirinya menjadi semakin stres. Wajahnya sudah ditekuk 1000 ini malah membuat Valen menjadi gemas. Ini bibir apa minta dicium? Kok udah manyun aja? Tanya Valen sambil mencuri ciuman di bibir manis istrinya. Ish mas. Dokter Prayogo dan ayah kan masih di dalam, kamu ini kok malah bertindak yang tidak-tidak. Sungut Anin dengan wajah kesal. Biarin saja. Kita akan sah. Kamu terima saja ya nak. Ayah dan Valen hanya khawatir dengan kamu. Wajah kamu saja sampai sekarang masih terlihat pucat. Apalagi kamu sedang mengandung cucu ayah. Terus terang saja ayah sangat senang tapi juga sangat khawatir kondisi kamu karena orang hamil itu benar-benar rentan. Kamu harus bisa menjaga kondisi tubuhmu dan harus menjaga asupan gizi karena yang makan saat ini bukan hanya dirimu saja tapi juga anak kamu yang ada di dalam kandungan. Jelas ayah mertuanya itu dengan nada tenang dan juga penuh kasih sayang. Valen saja kadang-kadang merasa cemburu dengan ayahnya karena ayahnya itu terlalu memperhatikan istrinya. Sayang nurut ya, kata Valen nada lemah lembut. Akhirnya Anindya hanya bisa mengangguk saja, memang dia juga masih lemas dan merasa kepalanya pusing juga mual. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh ayahnya saat ini, dia tidak boleh egois, dia juga harus memikirkan anak yang ada di dalam kandungannya. Anak yang ada di dalam kandungannya harus sehat dan kuat, jadi dia merasa dia harus menuruti semua yang dikatakan oleh ayah dan juga Valen. Dokter Prayogo yang sudah selesai mempersiapkan segalanya lalu segera turun ke bawah menanti ambulans yang dikirim oleh rumah sakit milik keluarga Valen. Tak lama kemudian Dokter Prayogo masuk kembali ke kamar pribadi Valen dan mengabarkan bahwa ambulans yang akan dipakai untuk membawa Anindya sudah tiba. Ambulans tidak akan mungkin lama karena yang order adalah orang yang memiliki rumah sakit itu. Dokter Prayogo memimpin 2 orang laki-laki yang berseragam rumah sakit yang membawa berangkar rumah sakit. Salah seorang laki-laki itu segera ingin menggendong Anindya untuk menaikkannya ke atas berangkar. Tapi tentu saja itu langsung dicegah oleh Valen, dia tidak mau istrinya digendong bahkan disentuh oleh laki-laki lain. Valen bersikap sangat posesif apalagi saat ini istrinya sedang mengandung anaknya. Lalu Valenlah yang menaikkan Anindya ke atas berangkar. Setelah Anindya di atas berangkar lalu kedua pegawai rumah sakit itu langsung membawa Anindya ke dalam ambulans diikuti oleh Valen. Dia menyuruh ayahnya untuk berangkat bersama Dokter Prayogo. Ayah mertua Anindya bahkan mengajak Mbok Siti untuk ikut ke rumah sakit sambil membawa barang-barang keperluan pribadi milik Anindya dan juga Valen. Sesampainya ambulans itu ke rumah sakit, mereka sudah disambut oleh Dr. Retno. Memang Dr. Retno sudah ditelepon oleh Dr. Prayogo untuk menangani masalah Anindya. Dr. Prayogo bahkan sudah mewanti-wanti Dr. Retno untuk memberikan pelayanan yang terbaik juga obat-obatan yang terbaik karena yang ditangani saat ini adalah menantu kesayangan dari pemilik rumah sakit tempat mereka bekerja. Anindya langsung dibawa ke ruangan rawat inap VIP. Di sana peralatan rumah sakit yang seyogyanya dipakai untuk pemeriksaan kandungan sudah lengkap berada di ruangan itu. USG 4 dimensi juga sudah tersedia di sana. Kelengkapan alat-alat untuk memeriksa kandungan Anindya dirasa sudah cukup mumpuni untuk mengecek apakah ada kelainan dan juga masalah dalam kandungan Anindya ini disebabkan karena pingsannya Anindya tadi dan juga lemahnya kondisi tubuh ibu hamil itu.
Silakan untuk suaminya saja yang ikut masuk ke dalam ruangan periksa. Sedangkan yang lain bisa menunggu di ruangan tunggu. Di ruangan tunggu juga sudah ada monitor di mana nanti Pak Willy dan juga yang lainnya bisa melihat perkembangan dari adik bayi di dalam kandungan mamanya ya. Kata Dokter Retno dengan ramah sambil mempersilahkan pasangan itu masuk ke dalam ruangan di dalam. Sedangkan yang lainnya menunggu di ruangan depan sehingga nantinya Anindya tidak akan merasa malu karena pemeriksaannya kan harus mengangkat bajunya. Salah seorang suster yang menjaga di dalam ruangan USG itu segera membantu Anindya mengangkat bajunya. Kemudian mengoleskan gel di perutnya supaya Dokter Retno bisa melihat dan mengukur usia kandungan dari Anindya. Rasa dingin dari gel yang menjalar di perut membuat dia tersenyum geli. Dokter Retno menggerak-gerakan alat di perut Anindya. Gerakannya berputar juga terlihat seperti mencari sesuatu di perut rata Anindya. Tiba-tiba Dokter Retno berkata dengan suara girang. Wah, selamat ya Bapak dan Ibu. Ada 2 kantong bayi di dalam perut Ibu Anindya. Asumsi saya sementara adalah bayi kalian kembar. Ya ampun, Anindya seperti orang yang bengong. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata saking bahagianya. Sedangkan Valen terlihat lebih antusias menyambut kehamilan istrinya. Kalau jenis kelaminnya, Valen langsung bertanya dengan mendetil. Hahaha, maaf Pak. Anak Bapak masih terlalu kecil untuk dilihat sekarang. Bapak harus menunggu dengan sabar karena jenis kelamin bayi biasanya baru bisa dideteksi ketika usia kehamilan sudah mencapai 4 bulan ke atas. Nah, pemeriksaan USG menjadi cara yang paling utama untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Tapi karena usia kandungan ibu masih muda jadi belum bisa dilihat sekarang. Berarti usia anak-anak saya berapa bulan, Dok? Tanyanya lagi. Nyonya, kapan hari pertama haid Anda? Sekitar sebulanan lebih, Dok. Saya juga tidak pernah menghafalkannya, kata Anin dengan ragu. Usia kehamilan dihitung sejak HPHT, hari pertama haid terakhir. Kalau perkiraan saya, kemungkinan usia kehamilan Anda sekitar 5-6 minggu dengan asumsi siklus menstruasi Anda 28-35 hari. Sesuai juga dengan gambar yang sudah saya lihat juga saya ukur besarnya dede bayinya. Tampak cocok dengan kisarannya, kata Dokter Retno sambil menulis sesuatu di buku ibu dan bayi.